Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar ini kelas 12A? Benar. Baik. Mohon kelas pintu kanan dulu. Baik, berdoa dimulai. Oke, nampaknya hadir semua ya. Ada yang hadir nggak hari ini? Ya, itu betul. Ada yang tahu apa itu zina? Pengertian zina? Ada yang tahu? Menurut kata-kata sendiri aja, nggak apa-apa. Oke, angkat tangan. Bapak, kalian harus berani. Tidak boleh ngomong serempak, harus angkat tangan. Saya bawa itu. Nah, coba. Pergaulan bebas. Ada yang tahu? Pergaulan bebas. Laki-laki dulu. Dewi, coba. Pergaulan bebas. Apa? Ah, betul. Apa lihat ya Pak? Pergaulan bebas menurut saya itu Pak melalui batas ada Pak, seperti saat kalau pada lelaki nongkrong itu Pak bisa melakukan Iya. Gimana itu? Ya Pak, 1000. Ini hadiah sebagai apa? Bisa gitu ya. Belum. Sabar ya. Jadi anak-anak, zina itu sudah yang kalian tadi benar semua. Mana yang salah? Selanjutnya kita akan sesuai dengan di PPT Bapak ini 70% remaja pernah berpacaran. Data dari Komnas Anak 2003. Ini data. Jadi 30% lagi anak-anak belum pernah berpacaran. Menurut data Komnas Anak 2023. Termasuk teman saya Pak, yang udah pacaran dari bayi sampai sekarang. Udah nikah tadi. 40% remaja boleh baca. Boleh baca dong. Apa Pak? Bawah itu. Data survei. Ulangi lagi. Kenan? Elise, Pak. Elise, coba. 70% remaja pernah pacaran. Ya, bawahnya lagi. 40% remaja berhubungan seksual sebelum nikah. Betul. Jangan ya, semakin besar, semakin lama semakin besar ya. Selanjutnya, next. Nah, jadi selanjutnya kita akan bahaya zina. Apa itu bahaya zina? Jadi anak, bahaya zina itu dari segi psikologi dan sosial bisa memunculkan adanya depresi, kecemasan, rendah diri. Nah, selain itu juga dapat bisa mengundang stigma negatif seperti sekolah dan lain sebagainya. Dampak kesehatannya juga kita bisa lihat ini peningkatan PMS 20% dari WHO 2023. Next. Nah, jadi perspektif agama Islam. Jadi dalam Al-Quran itu sudah menegaskan bahwasannya kita Pak, aku tahu aja Pak.
ini ada sebuah value yang artinya zina itu bisa menghancurkan keberkahan di hidup. Jadi berkah hidup kita ini jika kita berzina, maka ini yang menikah dengan syariat. Kalau di Aceh sana yang berzina itu namanya dirajam. Dirajam, kubur, hidup. Ya, hukumannya itu kalau sudah nikah, yang belum nikah, apa hukumannya? Kalau boleh tahu, hukum Islam ya. Selain itu, katakan. Ya, bisa itu yang sudah nikah, yang belum nikah coba. Jadi dicabut. Jadi dinikahi dari Yang 5.000 terakhir. kalau mau fokus jawabnya zep, oke? Fokus zep. Oh, tadi apa? Tepuk fokus. Lu apa? Lagi, tepuk fokus. Tepuk fokus. Tepuk fokus. Ini ada berapa hadiah lagi? Satu hadiah lagi nih. Tips menjauhi zina. Jangan ya, pacaran. kejauhan bebas. Bapak nanti kasih pertanyaan di akhir, coba ya. Dan Oke, ada 5. Pertama, ada kekuatan iman. Kedua, mendalami ilmu agama. Pilih teman yang soleh, seperti Dewi Subhan Batra. Isi waktu yang positif. Jadi kawan, adik-adik, kita harus mengisi waktu yang positif. Jangan isi waktu yang negatif. Seperti apa waktu yang positif itu? Seperti kita mengikuti organisasi. Di sini ada lembaga selanjutnya adalah pendidikan agama sejak dini. Terakhir adalah peran masyarakat dan pemerintah. Bisa ada satu lagi pertanyaan ini? Ada yang mau? Yang bisa menjelaskan dari dua ini, apa maksud dari prinsip program edukasi bayi zina? Ada yang bisa menjelaskan ke depan, Bapak kasih hadiah. Tapi itu sesuai untuk kita ya. Ya, pikiran sendiri, nggak usah lihat teks. Silakan. Harus berdiri, dia berdiri tadi. Angkat tangan enggak? Oke. Yang pertama itu ciptakan lingkungan kondusif. Jadi masyarakat dan pemerintah itu bisa melakukan upaya pengajian lingkungan kondusif, lingkungan yang positif. Terus program edukasi bahaya zina. Masyarakat atau pemerintah itu bisa membuat program seperti ngasih tahu kalau bahaya tentang edukasi tentang bahaya zina. Kita pernah video. Bapak. Bersama dulu. Doa lagi yang terbelah. Baik. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam kesempatan. Dulu itu mari kita tutup dengan doa sebelum berdoa setelah belajar. Doa penutup majelis.